Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Saada dari kelas B mata kuliah Historiografi Islam Dunia. Di sini saya akan membahas mengenai riwayat historiografi Islam yang meliputi pengertian, tokohnya, dan memahaminya. Pengertian riwayat. Ilmu riwayat merupakan ilmu yang memuat segala penukilan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, kehendak, takrir, ataupun berupa sifatnya. Seperti halnya menurut Syekh Mana Al-Qattan, ialah objek pembahasan dalam ilmu riwayatul ini yang meliputi sabda Rasulullah, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat beliau secara detail dan mendalam. Maka hal ini bertujuan untuk menjaga as-sunnah dan menghindari kesalahan dalam periwayatannya. Jadi, dalam tepat dikatakan bahwa metode riwayat adalah suatu metode yang menghubungkan suatu informasi sejarah dengan sumber-sumber yang ukuran sekarang dapat dipandang telah memahami secara baik dalam penelitian historis dan ketelitian ilmiah. Maksudnya yakni dengan mengaitkan ilmu sejarah dengan salah satu cabang ilmu hadis yang disebut ilmu jarh wa ta'dil yang membahas biografi, sifat, akhlak, dan akidah seorang rawi. Selanjutnya ada tokoh historiografi Islam metode riwayat. Dalam mengenai tokoh, adapun dalam ahli sejarah yang mempunyai perhatian terhadap sirah nabawiyah adalah Abban bin Utsman, Urwah bin Zubair bin Awam, Hashim bin Umar bin Qatadah, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Musa bin Uqbah, Ma'mar bin Rashid, Muhammad bin Ishaq. Selain itu ada juga ahli sejarah yang mempunyai riwayat, yakni seperti Muhammad bin Sa'id Al-Qalbi, Al-Wanah Ibnul Hakam, Abu Mithnaf Lut bin Yahya, Sa'id bin Umar At-Tamimi, Haitham bin Adi, dan Ashr bin Muzahim. Sehingga dari mereka tersebut muncul ahli sejarah yang terkenal Khalifah bin Khayyat, Ibnu Qutaibah, Al-Baladari, Abu Hanifah Ad-Dainuri, Al-Yaqubi, Al-Mas'udi, dan imamnya asli sejarah adalah Muhammad Jarir At-Tabari. Namun pada metode riwayat ini yang berpengaruh adalah Eva Al-Sharqawi, Urwah bin Al-Zubair, dan At-Tabari. Pada Eva Al-Sharqawi tentang perhatian atau pertumbuhan dari suatu kalangan tentang sejarah. Pada Urwah Ibnu Al-Zubair maksudnya yakni tentang patokan suatu sanad, sedangkan pada Al-Tabari adalah tentang penerimaan ilmu-ilmu agama. Selanjutnya ada memahami metode riwayat dalam historiografi Islam. Berikut cara memahami dari setiap tokoh metode riwayat antara lain. Yang pertama ini ada Eva Al-Sharqawi. Metode riwayat ini bermula adanya perhatian muslim kalangan atas terhadap sejarah, sehingga tidak heran lagi jika generasi pertama pada kalangan kaum muslim itu dipandang sebagai sejarawan pertama dalam Islam, karena merekalah yang paling besar perhatiannya dalam mengkaji berbagai peperangan dan berita tentang Rasulullah SAW. Maka menurut Eva Al-Sharqawi bahwa pertumbuhan awal ilmu sejarah pada kalangan kaum muslimin bercampur aduk dengan ilmu hadis yang dari segi materi dan metodenya. Yang kedua ada Urwah Ibnu Al-Zubair dalam karyanya tentang Al-Maghazi yang mengemukakan tentang suatu sanad bahwa ia sangat terpandang sebagai ahli dalam hadis dan salah seorang dari 7 fuqaha yang terkemuka di Madinah. Selanjutnya, murid dari pelanjut Urwah bin Ibnu Al-Zubair adalah Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Syihab Al-Zuhri atau seorang ahli hadis yang mengambil sebagian besar materi sejarah dari Nabi. Yang ketiga ada At-Tabari. At-Tabari merupakan biografi yang terkenal dengan menggunakan metode riwayat yang warisannya merentang selama 3 abad sebelumnya, sehingga pada abad ketiga Hijriah yang merupakan metode At-Tabari ini telah menunjukkan bentuknya sebagai ilmu yang mandiri. Dalam menulis sejarah, ia tetap tidak dapat melepaskan diri dari metode ahli hadis dan menolak pendapat bahwa seseorang sejarawan dapat mempergunakan logika, analogi, atau deduksi. Selain itu, dia pun sangat berkonsisten pada apa yang telah ia dengar dalam penelitian sejarah tanpa menggunakan logika dan deduksi dan dalam konsepsi historiografinya, yakni dengan pengecekan riwayat, penelitian teks-teks, dan pengajian terhadap sanad-sanad, sehingga setelah itu baru meninjau terhadap kandungan apa yang dituturkan serta
kritis terhadap isinya. Terus ini sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan untuk tausik wa ithbatul haqaiq lewat kitab-kitab sejarahnya, yakni secara menulis sejarah dengan selalu antara lain ada meneliti jalur periwayatan, yakni salah satu persoalan yang dihadapi para mu'arrikh atau ahli sejarah, dan terutama pada masa sekarang adalah tidak mampu membedakan khobar atau riwayat yang benar, yang salah, dan yang terparah. Itu mereka tidak mengetahui metode kritik sanad sebagai pendahulu mereka. Terus ada berpegang pada sumber-sumber syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu saja. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.